Tidak bisa sebuah bangsa dan negara hanya dipimpin oleh pemimpin dari hasil produk pencitraan, karena akan lebih dominan, dikengkangi, dikendalikan oleh kepentingan oligarki dan segelintir orang. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang betul-betul punya visi misi yang tegas, yang tidak hanya sekedar mencitrakan dirinya di tengah-tengah masyarakat seolah-olah merakyat, tetapi kemudian produk kebijakannya lebih menguntungkan segelintir orang. Nah, kita ingin betul-betul lahir di negeri ini adalah insan-insan politik yang betul-betul punya kapasitas intelektual, kapasitas pemikiran, dan keanggunan akhlak dan moral untuk memimpin bangsa ini. Karena pemimpin seharusnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dan segenap bangsanya. Partai Pelita insya Allah dengan sistem yang ada akan mempersiapkan sebaik-baiknya generasi muda untuk memimpin bangsa kita di kemudian. Di tantangan kita di hadapan kita rebut kekuasaan yang zalim. Kita ambil kembali kedaulatan bangsa ini. Kita kembalikan kepada sesungguhnya sepenuhnya untuk kedaulatan rakyat. Sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan oligarki. Selanjutnya adalah kami lanjutkan dengan pidato politik yang akan disampaikan dari Ketua Umum DPP Partai Pelita, yaitu Abang Beni Pramula. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, tidak lupa membawa tomat. Kalau Anda sekalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya teriakkan Pelita merdeka, Pelita yang kedua bersama menjadi pelita bangsa. Oke? Pelita! Pelita! Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sungguh pun seluruh dedaunan di muka bumi ini dijadikan kertas dan luapan air laut dijadikan tinta untuk menulis setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu mencatatnya. Ketika seruling mengalun ditiup angin, menjadi kidung kedamaian di hati, dilepas iringan tetabuh ombak, melipat kata pada muara. Barisan jejak memanjang ke hilir. Di sini, di kota Jakarta ini, mentari masih terang menyinari, hingga datangnya hari yang cerah, hari yang tidak akan pernah terlupakan, hari di mana seluruh kader Pelita hadir tumpah ruah di Jakarta. Yang kami hormati, abang kebanggaan kami, Pak Gatot, kami diizinkan oleh Bang Din memanggil beliau abang.
Sebelumnya Adinda memanggil beliau itu Prof atau Ayahanda. Teman kata beliau, basa-basi kamu panggil Ayahanda. Palingan mau ngajuin proposal. Sudah, supaya lebih egaliter kebersamaan, panggil kita Abang saja. Dan beliau seluruh panggilan kita di Partai Pelita, untuk yang agak senior-senior kita panggil Abang. Untuk yang seusia kami di bawah 40-an, kami memanggil dengan istilah high press, halu press. Tujuannya supaya anak-anak muda ini punya mimpi, punya keinginan untuk bercita-cita menjadi presiden, bahkan menjadi pemimpin bangsa. Jadi kita panggil high press, halu press. Dan yang lebih mantap lagi kalau presidennya dari Partai Pelita. Insya Allah, oleh karena itu kita harus berikhtiar sekuat tenaga untuk bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Yang kami hormati Bang Riza Patria, terima kasih banyak atas berkenan hadirnya Abang di Rakernas Partai Pelita. Bang Din, senior-senior semua, saya ini sering sekali merepotkan Bang Wagub kita. Kalau kami mau berangkat ke luar negeri, mengikuti seminar atau pertukaran pemuda antar negara, itu selalu WA beliau, Bang belum ada tiket nih Bang, belum ada ongkos. Tapi itu sudah sangat sering sekali lah. Itulah bentuk kepedulian beliau terhadap generasi muda, anak-anak muda yang beliau selalu berkenan untuk membackup anak-anak muda. Terima kasih banyak Pak Gatot. Betul kata Sekjen tadi, Bapak selain merupakan seorang panglima, tetapi juga seorang prajurit yang aktivis. Karena jarang sekali seorang panglima mau berada di tengah-tengah massa untuk mendengarkan aspirasi, tidak takut untuk dikritik, bahkan dihujat di tengah kerumunan massa. Saya pikir beliau merupakan prajurit yang aktivis. Terima kasih Pak Gatot. Ya kalau berminat Pak, masuklah ke Partai Pelita. Berkuat posisi. Kita berjuang bersama-sama Pak, bangun bangsa ini. Jangan ke partai lain Pak ya. Jadi saya sekitar 2 minggu jelang deklarasi Partai Pelita, saya dipanggil oleh Bang Buni bersama dengan Sekjen. Kita ini kan sama-sama alumni Makar nih yang dikriminalisasi oleh kekuasaan hari ini. Yuk kita ketemu dulu. Saya ditawari untuk menjadi salah satu pengurus dan Sekjen ditawari untuk menjadi kabid luar negeri. Saya diam aja nggak ngomong. Aduh, 2 minggu lagi nih mau deklarasi ya kan, termasuk Sekjen. Tetapi untuk menghormati sesama aktif pergerakan, perjuangan, kita sama-sama bangun bangsa ini, Bang. Meskipun kami tidak di umat. Insya Allah Pelita hadir untuk menerangi umat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati seluruh unsur MPP, mohon maaf Adinda tidak dapat sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang selanjutnya Ketum Partai Prima, terima kasih banyak Bang. Kemarin kita sempat diskusi di salah satu kantor partai. Kesempatan dan waktu Abang berkenan hadir. Kemudian Wasekjen DPP PAN Wahyuni Revi. Kemudian Hasanuddin Sekjen PKB. Partai Berkarya. Saya mohon maaf khilaf untuk menyebutkannya satu persatu, tetapi beberapa ketua umum parpol langsung menyampaikan salah lainnya. Terima kasih banyak atas segala apresiasi, kesempatan. Kami tentu ingin belajar dengan partai-partai yang sudah lebih dulu lahir dari Partai Pelita. Jadi kita akan sharing, nanti kita akan sama-sama membangun bangsa itu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mayoritas penduduknya adalah kaum pemuda. Tetapi sayang, melihat kondisi pemuda kita hari ini sangatlah memprihatinkan. Kenapa? Karena narkoba seolah sudah menjadi sarapan pagi. Seks bebas bukan lagi hal yang tabu. Bahkan agama sekalipun hanya dianggap barang kuno yang harus dimuseumkan. Ini memprihatinkan.
Yang selanjutnya, ada pemuda-pemuda yang kesehariannya sibuk berorganisasi. Mereka sibuk di perpustakaan, mereka sibuk membuat seminar. Tetapi ada juga pemuda yang hobinya cuma bisa molor, otak udang pikiran kosong. Kawan berangkat kerja, dia masih pakai kolor. Yang lain demo tolak Omnibus Law, dia di bioskop nonton film horor. Nah, karakteristik pemuda seperti itu ada juga. Nah, untuk itulah kemudian kami generasi muda ini mengucapkan terima kasih atas berkenannya para tokoh yang ada di Partai Pelita, baik dari tokoh umat, tokoh bangsa, alim ulama, pemikir yang telah menggagas konsep atas lahirnya Partai Pelita ini untuk memberikan peran, peluang, dedikasi bagi segenap potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Bang Din yang sudah memberikan kami kesempatan anak muda ini untuk berada di garda terdepan dalam rangka membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya politik hari ini sedang berada pada titik nadir yang tidak baik-baik saja. Kita melihat betapa mudahnya warga menjadi sensitif atas pilihan politik. Kita tidak lagi merasakan kehangatan sebagai warga negara. Masyarakat terbelah berdasarkan pilihan politiknya, bahkan sampai merasuk hingga ke struktur ketatanegaraan, bahkan juga masuk ke struktur yang paling kecil, yaitu keluarga. Saudara-saudaraku semua, tidak salah kemudian dengan masifnya pembelahan di masyarakat di berbagai sendi kehidupan, termasuk di sosial media yang membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kesopanan digital paling rendah di dunia. Hal ini tentu saja bukan tanpa sebab, tetapi merupakan ekses dari praktisi niradab yang dilakukan oleh pejabat publik. Untuk itulah kemudian Partai Pelita dengan gagasan-gagasan anak muda yang cemerlang, dengan gagasan-gagasan anak muda yang masih berpikir produktif, positif, ingin merubah keadaan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang berdaulat, yang berpolitik dengan akhlak, dengan santun, anggun dalam moral, dan unggul dalam intelektual. Itulah yang diciptakan oleh generasi muda yang bergabung di Partai Pelita ini. Hadirin yang kami hormati, dari semua praktik yang kurang baik tersebut, semestinya kita tidak berpangku tangan. Sebagai anak bangsa yang peduli pada negara, kita harus siap bekerja keras. Seperti para pendiri bangsa kita yang sudah mendirikan bangsa ini di tempo-tempo yang lalu. Untuk itulah kenapa kemudian generasi milenial harus aktif terlibat di partai politik. Ini selama ini nih, kita yang mahasiswa, yang pemuda kerap teriak di depan Senayan, di depan istana, di depan kantor gubernur, bahkan sampai dikriminalisasi. Ternyata tidak begitu cukup efektif untuk merubah nasib dan kondisi bangsa kita. Saya sendiri menjadi agen itu di lapangan beberapa kali. Kalau gas air mata, peluru karet dan lain sebagainya itu sudah sering membekas. Tapi ternyata itu lebih banyak terkontaminasi oleh gerakan elit, justru lebih banyak ditunggangi oleh satu kepentingan, sehingga kita perlu merumuskan satu tekad, perlu membentuk, perlu menemukan satu jalan yang dimana anak-anak muda produktif ini seperti Soekarno di masa lampau, seperti Hatta di masa lampau, seperti Sarir di masa lampau, yang mereka itu rata-rata usia di bawah 30 tahun sudah menjadi ketum partai, sudah menjadi menteri, sudah menjadi duta di berbagai negara untuk mewakili bangsa. Partai Pelita ingin lagi menghadirkan masa keemasan itu dengan generasi-generasi muda yang produktif, yang milenial, yang masih punya wawasan, yang masih bersih. Dan alhamdulillah
Prof. Din Samsudin beserta jajaran MPP itu betul-betul menseleksi anak muda yang bergabung di Partai Pelita. Insya Allah kami semua ini tidak punya beban sejarah di masa lalu. Dan gagasan kami insya Allah masih cemerlang untuk membangun, untuk mengembalikan kemurnian bangsa ini sesuai dengan kemurnian yang kita cita-citakan tersebut. Saudara-saudaraku semuanya, regenerasi itu adalah sebuah kepastian. Pasti. Senior-senior kita, Bang Riza yang saat ini berada di Gerindra, senior-senior kita yang berada di partai lain, Demokrat, partai PKS, partai PDI dan lain sebagainya, lambat laun mereka semua akan menua dan akan menurun produktivitasnya. Maka mau tidak mau anak muda harus mempersiapkan diri menjemput masa depan itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku semuanya, mengapa budaya politik harus kita geser menjadi lebih beradab? Karena dengan adanya adab, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Kita rindu pemimpin negeri yang mampu memerintah dan menguasai diri sendiri, bukan dikuasai orang atau sekelompok orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku semuanya, pemimpin bagaikan nahkoda yang menjadi penentu kemana bahtera akan dilaluinya. Dan orang-orang yang dipimpin bagaikan penumpang yang selalu mengikut kemana pemimpin akan membawa mereka. Sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah negara akan sampai ke tepian pulau yang dituju kalau seandainya seorang nahkoda tersebut punya visi, misi yang jelas untuk mengarungi samudra. Dalam sebuah tatanan kebangsaan dan kenegaraan, tidak bisa sebuah bangsa dan negara hanya dipimpin oleh pemimpin dari hasil produk pencitraan. Karena akan lebih dominan, dikengkangi, dikendalikan oleh kepentingan oligarki dan segelintir orang. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang betul-betul punya visi misi yang tegas, yang tidak hanya sekedar mencitrakan dirinya di tengah-tengah masyarakat seolah-olah merakyat, tetapi kemudian produk kebijakannya lebih menguntungkan segelintir orang. Nah, kita ingin betul-betul lahir di negeri ini adalah insan-insan politik yang betul-betul punya kapasitas intelektual, kapasitas pemikiran, dan keanggunan akhlak dan moral untuk memimpin bangsa ini. Karena pemimpin seharusnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dan segenap bangsanya. Partai Pelita, insya Allah dengan sistem yang ada akan mempersiapkan sebaik-baiknya generasi muda untuk memimpin bangsa kita di kemudian hari. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita wujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Melalui Rakernas Partai Pelita, kita optimalisasi dan konsolidasi organisasi kita untuk menyambut pemilu di 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami di DPP Partai Pelita, Bang, diberikan waktu sejak Rakernas itu hanya 3 bulan untuk membentuk 100% di tingkat provinsi, 50% di tingkat kabupaten kota, 75% di tingkat kabupaten kota, dan 50% di tingkat kecamatan. Hanya waktu 3 bulan dengan spirit, dengan semangat, dengan loyalitas pengabdian anak-anak muda ini, sekarang sudah terbentuk di 100% provinsi se-Indonesia dan sudah terbentuk 90% di tingkatan kabupaten kota. Konfirmasi terakhir begitu, alhamdulillah hadir semua, tinggal memang baru 25% di tingkat kecamatan. Nah, setelah pulang dari Rakernas ini, kita semua segenap kader Pelita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa lolos verifikasi administratif dan faktual KPU, kita tidak akan mungkin dapat menjadi peserta pemilu di 2004. Boro-boro akan menjadi pemenang. Jadi tantangan kita di hadapan kita, yuk kita menjadi peserta pemilu dulu. Setelah kita menjadi peserta pemilu, kita rebut kekuasaan yang zolim. Kita ambil kembali kedaulatan bangsa ini. Kita kembalikan kepada sesungguhnya sepenuhnya untuk kedaulatan rakyat. Sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan oligarki. Saya kemarin sempat diundang di masyarakat Kemayoran
di acara Ramadan ngobrol masalah oligarki. Bang Ben, oligarki itu apa sih? Nah, kalau secara makna yang umum kan seperangkat kekuasaan yang segelintir, seperangkat ekonomi, kepentingan ekonomi dan segelintir elit, kira-kira seperti itu yang menguasai, yang mendominasi, yang tidak memberi kesempatan yang lain. Saya bilang ke ibu-ibu, Bu, singkatnya begini, oligarki itu adalah segelintir orang yang rakus dan tamak, yang tidak peduli kepada orang lain, mereka hanya peduli terhadap golongannya saja. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah pengusaha-pengusaha yang tidak pernah puas mengeruk dan menggadaikan harta kekayaan bangsa Indonesia untuk kemudian menumbuh suburkan kelompok mereka saja. Mereka menyetel, mereka mengkonstruksi calon gubernur, calon presiden, calon wali kota, nyumbang anggaran dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka yang mengendalikan. Dan mereka tidak memberikan kesempatan kepada kita semua untuk juga mengelola bangsa ini. Terus Bang Beng, apa janji Partai Pelita untuk rakyat Indonesia? Saya bilang, Ibu, Bapak, masyarakat sekarang itu tidak butuh janji, tetapi yang masyarakat butuhkan adalah partisipasi untuk membangun negeri. Oleh karena itu, mari bergabung ke Partai Pelita, kita bangun bersama bangsa dan tanah air ini melalui jalur partai politik. Partai Pelita. Partai Pelita ingin memberikan peluang dan kesempatan sepenuh-penuhnya kepada segenap potensi anak bangsa. Tidak peduli dia anak petani, anak tukang ojek, anak tukang becak, anak nelayan, anak petani sawit, dia semua bisa menjadi petinggi di partai politik. Dia semua bisa menjadi anggota DPR. Dia bisa menjadi gubernur, dia bisa menjadi wali kota, dia bisa menjadi bupati. Jangan itu-itu aja. Hanya kebetulan orang tuanya presiden, dia bisa jadi wali kota. Hanya kebetulan orang tuanya bupati, anaknya jadi anggota DPR. Hanya kebetulan orang tuanya menjadi gubernur, anaknya menjadi wali kota, cicit, cucu, ponaan, bibi dan lain sebagainya didominasi oleh mereka semua. Sehingga kesempatan seperti kami yang bukan lahir dari kelompok keluarga yang punya tahta, yang kaya raya, yang lahir dari orang tua yang sudah menjadi pejabat tidak mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk membangun bangsa ini. Mari anak petani, anak nelayan, anak tukang becak, yuk bergabung di Partai Pelita, kita bangun bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa Ananda sampaikan di kesempatan ini. Ya Allah, ya Rob, Bang, saya ketika ditawarin Bang Din untuk sama-sama membangun partai ini, kalau seandainya konglomerat punya uang, punya duit, saya untuk bergabung di partainya, saya akan bertanya, Bang, dimodalin berapa saya nyalek? Dibantu nggak saya membentuk infrastruktur kabupaten kota hingga kecamatan? Dibantu nggak nanti saya untuk kampanye dan lain sebagainya? Tetapi ketika Prof Din yang mengajak itu, saya melihat karakter beliau, saya melihat ketokohan beliau, saya melihat kontribusinya untuk membangun bangsa dan tanah air, kiprahnya yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya bilang saya siap berjihad di jalan Allah melalui jalur partai politik. Bang Den punya apa? Harta? Enggak. Jabatan? Enggak. Kalau dari segi uang, tapi Masya Allah, bala bantuan Allah, tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah turun tangan untuk melaksanakan deklarasi Partai Pelita, untuk menyelenggarakan rakernas Partai Pelita, untuk menghimpun segenap potensi yang dimiliki oleh bangsa ini untuk bergabung di Partai Pelita. Tidak murah, tidak mudah, tetapi Masya Allah, terima kasih banyak. Saya mohon izin tidak menyebutkannya satu persatu untuk menjaga privasi seseorang. Terima kasih banyak atas segala kontribusi, pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang sudah dipersembahkan untuk gerakan partai ini. Yakinlah, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Tidak akan pernah sia-sia. Allah sebaik-baiknya pembalas dan dia akan melipat gandakan apapun yang kita korbankan untuk membangun bangsa ini. Salah satunya di partai politik. Bu,
Bunda pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Karyanya Buya Hamka dari Nisadur itu. Seperti kata Hayati kepada Zainuddin, Kakanda, meskipun engkau bukan jodohku di dunia ini, mudah-mudahan engkau jodohku di akhirat kelak. Masya Allah. Kalaupun apa yang kita korbankan untuk bangsa dan tanah air ini tidak dibalas oleh Allah di dunia ini, tidak dibalas, diganjari oleh Allah di dunia ini, insya Allah apapun yang kita korbankan di partai ini akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak semuanya. Insya Allah semua yang kita kontribusikan di Partai Pelita akan diganjari berlipat ganda kemenangan yang sejati. Itu Bapak Ibu semuanya, kami yakin dan percaya Rakernas kali ini merupakan titik tolak sekaligus titik tumpu untuk kejayaan Partai Pelita. Rakernas ini sekaligus juga menjadi penanda kejayaan partai kita menjelang 2024. Demikian Bapak Ibu sekalian, Adinda, Ananda mohon maaf kalau seandainya ada tutur kata yang tidak sistematis, ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang santun, ada sikap yang kurang berakhlak, ada etika yang kurang bagus di tengah Bapak Ibu semuanya, di unsur MPP, di DPP, di DPW, di DPD dan tamu undangan semuanya. Maklumi kami anak muda yang penuh dengan kesalahan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kesalahan. Namun catatan terakhir, anak muda yang tidak tahan lelahnya belajar di masa muda, maka sesungguhnya dia telah kehilangan masa lalunya dan telah mati untuk masa depannya. Kenapa? Kenapa dia kehilangan masa lalunya? Karena dia tidak punya torehan sejarah dan tinta emas untuk dikenang dalam membangun bangsa ini. Dia telah mati untuk masa depannya karena dia nggak punya otak, nggak punya pemikiran, dia malas belajar, dia malas membaca, dia malas mencermati. Untuk itu, kader-kader Pelita harus rajin belajar, baca kitab-kitab konstitusi, baca undang-undang dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul menjadi politisi yang diharapkan oleh bangsa dan tanah air ini. Siap? Pelita, Pelita, Pelita yang terakhir, bersama menjadi pelita bangsa. Pelita, Masya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.